kasih Mas Ipung, terima kasih Bu Murni. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita, memenuhi hati dan pikiran kita, memenuhi hidup kita semua. Saya ingin membagikan satu pengalaman yang luar biasa, saudaraku ya. Pengalaman yang menunjukkan kepada saya bahwa kasih adalah hal yang penting di dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Kasih adalah hal yang utama sebenarnya, ya, saudara-saudara, bahwa kita bisa diselamatkan itu karena kasih Tuhan. Kita, saudaraku, dikumpulkan di sebuah komunitas ini juga karena kasih Tuhan. Kita ada, tinggal, dan sampai sekarang kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Kita masih melayani Tuhan. Kita masih juga hidup sekarang ini karena kasih Tuhan dalam hidup kita, saudaraku ya. Kasih Tuhan tinggal dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, kejarlah kasih ya. 1 Korintus 14 itu mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Itu dikatakan Paulus setelah dia menyampaikan satu khotbah tentang kasih, saudara-saudara, dan di 1 Korintus 13 itu, saudara-saudara, dia mengakhiri dengan 3 hal yang paling besar di dunia ini, kasih, iman, dan pengharapan, tapi yang paling besar adalah kasih, katanya gitu. Dan saudaraku, di 1 Korintus 14 diawali dengan kejarlah kasih. Kejarlah kasih, saudaraku ya. Nah, saya punya pengalaman yang menegur saya, memberitahukan kepada saya betapa saya ini orang yang kurang kasih, saudaraku ya. Kadar kasihnya tidak besar, gitu ya. Selain daripada kita hidup di masyarakat itu, kita sesungguhnya perlu mendemokan kasih, perlu, saudaraku ya, kasih itu didemonstrasikan dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Nah, ada satu orang bapak-bapak, dia ikut saya, dia WA saya tengah malam, Pak Kris, saya mau ikut Pak Kris, gitu. Kenapa? Saya stres Pak Kris, gitu. Ya, saudara-saudara, saya stres, gitu. Nah, kenapa stres, gitu? Nah, nggak tahu Pak Kris, saya gendeng ini, gitu. Gendeng itu gila, saudara. Saya gendeng ini, gitu. Saya sudah gila. Nah, saudara-saudara, lalu saudaraku pagi itu saya tunggu, dia nggak datang. Saya tunggu, dia nggak datang, saudara. Kemudian saya WA, saya tanya, nggak jadi, gitu. Karena kenapa nggak jadi? Nggak punya motor. Gitu. Oh, saya jemput ya, saya bilang gitu. Lalu saya jemput dia, saudara-saudara. Saya jemput. Nah, sepanjang perjalanan, saudara-saudara, saya mendengar tentang dia. Tapi sepanjang saya perjalanan mendengar dia, itu saya ikut marah, ikut emosi dengan dia, saudara ya. Jadi saya marah sama dia, saya dengan dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, orang ketika mungkin kita bisa mengasihi orang ketika orang itu mungkin perlu dikasihani, dalam hal ini adalah dia perlu dibelas kasihani. Tapi ketika dia punya satu
kemarahan yang besar, dia punya satu kebodohan yang besar. Ternyata saudara-saudara tidak mudah untuk mengasihi. Ya, ternyata setelah dia ini punya alasan untuk membenci seseorang, ternyata dia punya alasan untuk dia ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan apa yang kita pegang itu, tidak mudah kita untuk mengasihi, saudara-saudara. Tidak mudah untuk kita mengasihi. Padahal Alkitab mengatakan kejarlah kasih itu. Saudara-saudara, di tengah perjalanan itu saya marah. Saya ikut saudaraku emosi, saya marahin dia, saudara-saudaraku. Loh, mestinya orang kalau marah karena dia punya alasan, karena dia itu punya pemikiran tersendiri. Tapi ketika diungkapkan kepada kita dan kita ikut marah, saudaraku ya, kita ikut mengejudge dia, saudaraku, maka sebenarnya kita sedang tidak mengasihi. Kita tidak punya kasih, saudaraku ya. Ya memang betul mungkin dia orang lama. Ya mungkin kita ini orang yang harus mendengar, saudaraku. Kita adalah orang yang harus mengasihi dia. Ya, sebab kasih itu adalah Allah. Nah, saudara-saudara, ini ada satu firman Tuhan yang saya ingin sharingkan kepada saudara semua. Kejarlah kasih. Saudara-saudara ya, kejarlah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, saudaraku. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi, satu lagi saya ingin bagi berkat kepada Anda. Saya itu pernah diminta untuk mengajar di School of Healing, saudara, sekolah kesembuhan. Nah, tetapi satu pertanyaan dari direkturnya School of Healing itu, dia berkata demikian, Pak Kris, mengajar, melayani itu mudah, gitu. Dan itu kita lakukan mungkin hanya 4 hari ini di sini, di tempat ini, gitu. Tetapi Pak Kris, yang paling penting adalah kita punya kasih. Kasih itu yang membuat kita bisa melayani. Bukan hanya 4 hari di sini, tapi seumur hidup kita bisa mengasihi orang-orang berdosa itu. Pelayanan Pak Kris hanya 4 hari, tetapi kasihnya Pak Kris kepada mereka itu akan sepanjang hidup Pak Kris. Jadi Pak Kris harus bertumbuh di dalam kasih. Wah, itu menegur saya, saudara-saudara. Itu menegur saya. Kita ahli di dalam berkhotbah, kita ahli di dalam mungkin hal-hal yang profesional, saudaraku ya. Tetapi satu yang perlu kita pegang, kita punya kasih atau tidak bagi orang berdosa. Terbukti, saudaraku, sepanjang perjalanan di mobil, di sebelah saya mendengar, saudaraku, dia banyak sekali berbicara dan saya masih terpengaruh emosi. Saya perlu kapasitasnya dibesarkan. Mari kita kejar kasih, saudaraku. Dengan kasih kita bisa bergaul dengan orang berdosa. Dengan kasih kita bisa menerima cercaan. Dengan kasih kita bisa memberi dan mengangkat orang. Dengan kasih kita bisa menolong orang. Mari kita bertumbuh di dalam kasih. Kejarlah
kasih. Bapak Ibu Saudara, kejarlah kasih, supaya kasih kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.